Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini berlatar di Prancis ketika fenomena aneh mulai terjadi. Hujan yang turun ternyata mengandung asam berbahaya yang dapat melarutkan kulit manusia, bangunan, dan hampir semua benda yang terkenanya. Ketika hujan asam mulai turun di berbagai kota, masyarakat panik dan mencoba mencari tempat berlindung. Infrastruktur runtuh, jalanan kacau, dan komunikasi mulai terputus. Cerita akan berfokus pada keluarga kecil yang kemudian melakukan perjalanan berbahaya untuk bertahan hidup, menghindari hujan asam yang bisa turun kapan saja. Dalam perjalanan tersebut, mereka tidak hanya mendapati bencana alam yang mematikan, tetapi juga ketegangan emosional dan konflik masa lalu di antara mereka. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film ini diawali dengan diperlihatkannya video amatir demonstrasi untuk menuntut keadilan pada kasus penganiayaan yang menimpa seorang aktivis bernama Karin, di mana Karin yang ikut dalam demo kenaikan pajak 6 bulan lalu harus mendapat perawatan intensif setelah kakinya pengkor dihajar petugas seperti maling ayam. Di tengah panasnya konferensi pers, pria cepak bernama Michel menuntut kejelasan hukum pada apa yang pacarnya alami. Namun karena tak kunjung mendapat kejelasan, para demonstran mulai bertindak anarkis dan menentang para petugas. Beberapa hari kemudian, Michel yang harus menjalani wajib lapor selama 3 bulan akibat aksi barbarnya terlihat mendapat sambutan dari calon ibu mertuanya saat sedang menjenguk Karin. Setibanya di kamar, Karin yang lemas terlihat senang saat melihat si Ayang datang menjenguk. Apalagi Karin merasa Michel bisa menemaninya menjalani operasi kakinya yang pengkor. Singkat cerita, sesaat sebelum Karin menjalani operasi, Michel berusaha menenangkan Karin yang terlihat tegang. Kemudian Karin yang sadar telah berpacaran dengan seorang duda meminta Michel untuk fokus pada pekerjaan dan juga putri tunggalnya yang bernama Salma. Terlebih Salma yang beranjak remaja lebih membutuhkan perhatian lebih dari Michel. Lantas sebelum perawat membawanya ke ruang operasi, Karin langsung mendonorkan jigongnya pada Michel. Kemudian scene beralih ke tempat latihan kuda. Salma yang kesal terlihat melabrak Sally yang sedang memutar video viral penganiayaan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah Sally dicekoki tai kuda, Salma yang barbar akhirnya dibawa menuju ruangan BP. Di siang harinya, ibu Salma yang bernama Alice dan gebetan barunya yaitu Brice terlihat datang untuk mengurusi tindakan barbar yang Salma lakukan. Di mana kali ini mereka yang tak ingin Salma di DO memohon kepada kepala sekolah untuk memaafkan tindakan Salma. Brice pun berjanji akan menyuruh Salma meminta maaf atas tindakannya. Namun di saat itu pula, Salma yang merasa tak bersalah langsung kepakiu saat mendengar pernyataan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, si kepala sekolah yang berusaha mencari jalan terbaik akan berupaya menyelesaikan permasalahan tai kuda ini. Kemudian si kepala sekolah berkata sebagai hukuman atas tindakannya untuk sementara waktu Salma akan diskors. Singkat cerita, Alice terlihat membacoti tindakan barbar yang Salma lakukan. Terlebih ia sudah susah payah menyekolahkan Salma di asrama elit agar hidup Salma tidak melangsak seperti dirinya. Namun Salma yang merasa si ibu tidak mengerti dengan pembulian yang ia alami, memintanya untuk mengantarkannya saja ke rumah si ayah. Sesaat kemudian, si ayah yang merasa gatal ekstrim di alat GPS tahanan meminta putrinya mengambilkan krim kutu air. Kemudian Salma yang berusaha membuat kedua orang tuanya rujuk, meminta si ayah agar tidak lagi menemui Karin. Tapi jelas saja si ayah tak menggubris hal tersebut dan meminta Salma untuk mengerti. Je déconne, Madame la Châtelaine. Alors que le péage de la pluie ont été enregistrés sur la côte ouest colombienne.
Sesaat kemudian Salma langsung merasa ngeri saat melihat berita tentang bencana hujan asam yang terjadi di kawasan Amerika Latin, di mana hujan tersebut akan menjadi bencana besar bagi umat manusia, dan kini beberapa negara Latin sudah menerapkan status darurat, di mana hujan asam yang terjadi akibat pemanasan global ini bersifat korosif dan bisa merusak apa saja apalagi hewan dan manusia. Dan saat ini beberapa negara mulai mengungsikan warga ke dalam bunker. Melihat berita mengerikan yang Salma tonton, Michelle pun langsung mematikan TV tersebut. Dari insiden tersebut, Salma pun akhirnya menyadari jika sikap temperamen yang ia miliki merupakan turunan dari kedua orang tuanya. Di malam harinya, Alice pun bete saat dirinya lupa menutup jendela hingga air hujan berlebaran ke dalam kamar. Oui, c'est maman. Je pense bien à toi et je t'aime. Hujan asam yang terjadi di Amerika Latin rupanya sudah sampai ke benua Eropa. Di keesokan harinya, Salma yang akan mengikuti pelajaran berkuda langsung merasakan firasat buruk saat melihat awan hujan yang terlihat tak biasa. Sementara itu, Alice yang sedang bertugas di panti jompo langsung syok saat mendapat pesan peringatan dari BMKG jika area asrama Salma termasuk ke dalam zona merah turunnya hujan asam dengan intensitas tinggi. Di tengah keheranan, Michelle yang mendapat telepon langsung panik saat Alice memberitahu jika kini akan terjadi hujan asam dan asrama Salma berada di zona merah. Di tengah kepanikan, Michelle yang khawatir langsung OTW menjemput Alice dan bergegas menyusul Salma di asrama. Sementara itu, saat Salma kesulitan mengendalikan kudanya, Pak Erik yang kesal langsung mengaitkan tali kuda Salma dan memintanya untuk menunggu saja sampai yang lain selesai berkeliling. Les week-ends qui saute tout le temps là. Elle regardait son portable toute la journée, elle bouffe. Sesampainya di asrama, Alice langsung bergegas menyusul Salma. Di saat itu pula, Michelle yang mendengarkan siaran berita pun panik karena saat ini awan hujan asam tengah bergerak ke area tersebut. Hingga saat Alice kembali, Michelle semakin panik saat mengetahui Salma sedang mengikuti ajaran berkuda di tengah hutan. Mendengar hal itu, Michelle langsung tancap gas kembali pada Salma. Di tengah angin yang berhembus, Salma terlihat melongo saat melihat awan hujan yang semakin mendekat. C'est ce bordel. Élise! Élise! C'est encore loin! Setelah abrit-abritan, Michelle meminta Alice untuk segera menjemputnya di hanggar, sementara ia akan mencoba menerobos pagar pembatas. Di saat itu pula, Salma yang menyadari teman-temannya sudah modar terlihat mengabret kembali menuju ke hanggar. Tepat pada waktunya, Michelle berhasil membawa Salma berlindung di dalam hanggar. Di tengah kepanikan, Michelle langsung membawa selimut dan menunggu kedatangan Alice. Saat hujan mulai mereda, kerusakan dan kengerian pun terlihat di seluruh penjuru kota.
Di saat itu pula Michelle terlihat memperbaiki mobilnya yang mulai bobrok terkena asam, sementara itu Alice yang sedang memunguti kain dan selimut yang berserakan mendapatkan telepon dari Brice yang mengkhawatirkan keadaannya. Namun di saat itu pula Alice meminta Brice yang berada di zona aman untuk tetap tenang, terlebih saat ini ia dan Salma berhasil selamat dari hujan asam berkat bantuan Michelle. Mendengar hal itu sontak membuat Brice resah, terlebih lagi ia takut Alice kembali merujuk dengan mantan suaminya itu. Lantas Brice mengungkapkan jika ia akan menjemput Alice dan Salma di perbatasan kota. Hingga setelah telepon berakhir, Alice langsung membantu Michelle melakukan persiapan agar bisa secepatnya pergi ke zona aman. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah perjalanan, Michelle pun merasa jika mobilnya tidak akan mampu sampai ke perbatasan. Vas-y. Voilà, comme ça. Toi, calme-toi, écoute-moi. Kemudian mereka pun langsung berjalan melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah jauh berjalan, mereka yang haus dan kelaparan memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Y'a quelqu'un? Takut air keran sudah tercemar, Michelle pun langsung memberikan air tersebut pada si Asep. Namun sesaat kemudian Salma yang menyadari si Asep dijadikan tikus percobaan pun langsung membuang air tersebut. Sesaat kemudian setelah mengisi perut yang keroncongan, Michelle pun memasangkan bangku aluminium di sepatu Salma sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Hingga di malam harinya Salma yang terbangun terlihat pergi ke dapur untuk mengecek keadaan si kucing. Sontak Salma pun syok parah saat mengetahui si Asep menjadi korban tindakan bodoh ayahnya. Di keesokan harinya Salma dibangunkan si ayah untuk segera melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Je t'entends pas. Non, on vient de passer Chimay, on est encore à côté de la frontière. Ok. Sesampainya di jembatan perbatasan kota, para warga yang panik berdesak-desakan agar bisa secepatnya sampai ke tempat penampungan. Namun sialnya mereka harus berpisah dan karena jembatan hampir roboh, para petugas meminta Alice untuk segera menyeberang. Akibat perdesak-desakan, Alice dan beberapa warga pun terjatuh ke dalam sungai dan naasnya air sungai pun sudah terkontaminasi hujan asam. Di saat itu pula Salma yang menyadari si ibu terjatuh berusaha untuk menolong si ibu. Sontak tangis Salma dan Michelle pun pecah saat melihat Alice tewas, mengenaskan dan larut dalam cairan asam seperti tablet suplemen. Sesampainya di tempat penampungan, Salma yang masih syok terlihat termenung meratapi nasibnya. Hingga sesaat kemudian Michelle yang datang langsung memasangkan gelang pengenal pada Salma. Di mana kali ini Michelle akan mengajak Salma mengungsi ke tempat pengungsian Karin yang berada di kabupaten. Meski sempat menolak, Salma yang tak punya pilihan lain terpaksa untuk menurut.
Namun di tengah perjalanan para petugas terpaksa menurunkan warga setelah jembatan penghubung yang akan mereka lewati diinfokan sudah roboh. Dan alhasil Michelle dan para warga pun harus berjalan mencari jalan alternatif. Tengah perjalanan para petugas yang melihat awan hujan meminta para pengungsi untuk mempercepat langkahnya. Namun di tengah keadaan genting, si beban Salma malah kelelahan hingga membuat mereka terpisah dari rombongan. Beruntung sekali berkat bunker bekas perang Michelle dan Salma selamat sebelum tubuh mereka melepuh. Saat hujan reda dengan kaki yang pengkor, Michelle langsung mengajak putrinya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di perumahan elit, mereka pun seakan tidak percaya dengan keadaan porak-poranda yang mereka lihat. Hingga di tengah keputusasaan, Michelle mengajak anaknya untuk mencari bantuan. Beberapa saat kemudian, Michelle dan Salma akhirnya dibantu penghuni Perum yang terjebak di rumahnya bernama Deborah, di mana ia tinggal bersama anak satu-satunya bernama Will. Hingga saat si ayah siuman Deborah yang akan mengobati kaki Michelle pun langsung mengajaknya ke lantai atas. Di saat itu pula Salma yang kasihan mengajak Will untuk bermain. Sesaat kemudian Salma yang diajak Will ke kamar merasa penasaran saat melihat monitor ICU berada di tempat tersebut. Melihat monitor ICU yang berbunyi aneh, Deborah yang panik meminta Salma dan Michelle untuk segera pergi. Namun Michelle yang melihat rembesan air hujan menyarankan Deborah untuk memindahkan monitor tersebut ke tempat yang lebih aman. Hingga sesaat kemudian, Michelle langsung membantu Deborah memindahkan alat tersebut ke dalam basement. Setelah mendapat bantuan, Deborah yang berusaha berterima kasih mengizinkan Michelle dan Salma untuk bermalam di garasi. Namun ia tidak bisa membagi persediaan yang mereka miliki. Terlebih lagi saat ini Deborah dan Will harus bertahan sampai bantuan datang. Mendengar hal tersebut, Michelle pun langsung mengambil kapak dan berniat survei ke beberapa rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara di dalam basement sambil memandangi Will yang terbaring lemah, Deborah mengungkapkan kesedihannya pada Salma, di mana Will yang menderita gagal ginjal harus cepatnya mendapatkan ginjal pengganti dan sayangnya ia tidak bisa pergi kemana-mana tanpa membawa alat tersebut. Di malam harinya, seketika Michelle pun shock parah saat mendengar kabar dari Karin yang terjebak di dalam terowongan setelah rumah sakit tempatnya dirawat hampir ambrol. Dan kini Karin hanya bisa menunggu bantuan datang. Saat hujan kembali turun, Deborah yang akan tidur terlihat bertingkah aneh dengan mengunci rapat pintu basement. Sementara di garasi, Michelle yang mendengar hujan semakin deras memutuskan untuk melihat keadaan. Dan benar saja, Michelle pun kaget saat rumah cicilan Deborah sebentar lagi akan runtuh.
Sementara di dalam basement, Deborah yang tak tega meninggalkan anaknya terlihat pasrah dengan apa yang akan terjadi. Saat mereka tersesat, entah di mana Salma seketika mengalami tantrum epik dan menyalahkan tindakan si ayah yang tega meninggalkan Deborah dan Will di rumah itu. Où est-ce qu'on va? Tais-toi! Tais-toi, ferme-la! Tu vois pas ce qui se passe là? Setelah membuat anaknya diam, Michelle pun yang serba salah langsung pergi keluar untuk menenangkan diri. Namun di saat itu pula Salma langsung pergi tanpa tujuan yang pasti. Menyadari dirinya berada di rawa, Michelle yang kembali ke mobil pun panik saat si beban Salma tidak ada di mobil. Sementara itu, bukannya kembali ke mobil, si beban malah berjalan ke tengah rawa sambil mewek dan tantrum tak jelas. Saat air semakin menggenang, Michelle yang melihat Salma dalam bahaya pun langsung bergegas menyelamatkan putri bebannya meski kakinya harus terkena air asam. Berkat pengorbanannya, Michelle pun berhasil menyelamatkan si beban Salma. Di saat itu pula, Salma yang menyesali tindakan bodohnya pun langsung berteriak meminta bantuan. Di keesokan harinya, Salma yang putus asa pun semeringah saat melihat bantuan kebetulan sedang menyisiri tempat tersebut. Hingga setibanya di tempat penampungan, Salma yang sedang melakukan pendataan pun langsung menanyakan keadaan Brice dan juga kekasih ayahnya yaitu Karin. Namun dengan berat hati, petugas mengungkapkan jika Brice dan Karin tidak bisa diselamatkan dan tewas oleh hujan asam yang terjadi. Hingga setelah mengetahui kabar tersebut, Salma terlihat mendatangi tempat perawatan si ayah dan rupanya akibat aksi heroiknya, si ayah yang terluka parah harus kehilangan kedua kakinya. Di saat itu pula sambil menahan rasa sakit, si ayah yang siuman meminta Salma untuk menemaninya, terlebih Michelle merasa tidak memiliki siapapun selain Salma. Lantas di tengah penyesalan, Salma terlihat terpukul atas tindakan bodoh yang telah ia lakukan ketika mengalami tantrum dan film pun selesai.